Jadi kenapa kita mesti dikenal? Ya, misalnya ada 3 penjual di pasar. Ini dari Sulawesi semua aja toh? Kan nggak apa-apa aja kalau pakai logat ini, logat daerah, logat Sulawesi. Enggak apa-apa. Atau ada yang dari luar. Jadi misalnya, misalkan di pasar tradisional atau mungkin sesama mitra antri, kita kan itu jualannya sama, produknya sama, harganya sama, dan marketnya juga sama. Nah, kalau misalkan 3 penjual ini berada di daerah yang sama, berdekatan, otomatis kan pasarnya itu satu itu tonji pasarnya toh. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan orang misalnya beli di penjual A atau B atau C? Apa kira-kira yang saya mau Kak De beli di penjual A atau mau Kak De beli di penjual B, itu kira-kira apa yang bisa mempengaruhi? Kalau barangnya sama, harganya sama, kira-kira apa yang Cara bisa komunikasinya mempengaruhi dengan orang beli sama kita? Bisa jawab? Dari keramahan penjual. Dari keramahan. Dari caranya Apalagi? berkomunikasi dengan pembeli. Jadi komunikasi. Sebelum dia ramah, sebelum dia komunikasi apa dulu? Mungkin dia sudah sering promosi, jadi orang sudah kenal kalau dia itu menjual sesuatu Betul itu. sekali. Nah, jadi orang tidak mungkin berkomunikasi sama kita kalau mereka belum kenal sama kita. Jadi dikenal dulu. Tidak mungkin bisa komunikasi kalau kita tidak pernah lihat postingannya, tidak pernah berinteraksi di media sosial. Jadi kira-kira kalau 3 penjual ini, yang pertama itu, yang penjual A itu dia sering share, dia sering posting jualannya, dia sering berbagi berbagi cerita di Facebook, berbagi kesibukan di Facebook, yang penjual A. Terus yang di penjual B itu dia dikenal, yang A tadi ini dia dikenal, hanya dikenal. Terus yang penjual B itu dia dikenal, tapi dia posting tentang dirinya sendiri tapi tidak berinteraksi sama orang. Maksudnya dia posting tapi tidak ikut komen di punyanya orang, postingannya orang. Jadi dia untuk dirinya sendiri saja dia bangun. Dia tidak komunikasi sama orang. Terus yang ketiga itu dia dikenal juga, agak terkenal. Kemudian dia sering share hal-hal yang bermanfaat dan bergabung yang mana yang akan yang mana orang ini kalau belanja itu. Kira-kira yang mana? Halo, ada orang? Ribut sekali, Ibu Rektor. Mungkin di tempat lain saya ada yang di samping jalan. Oke. Jadi branding itu ada 2 macam ya. Yang satu itu personal branding, yang lain itu produk branding. Jadi kalau orang bilang mau beli sama ini, itu artinya dia berkaitan dengan siapa atau personal branding. Tapi kalau orang bilang mau Kak beli ini, mau Kak beli barang ini, artinya itu dia cari produk. Dan yang mesti diperbaiki di situ adalah produk branding. Jadi beda personal branding
dengan produk branding. Personalnya, orangnya, sama dirinya sendiri. Paham, Dik? Tak paham? Di-mute pala suaranya. Sorry. Jadi, personal branding itu tidak serta-merta hanya untuk kepentingan dunia saja, melainkan juga, sampai ke akhirat nanti. Jadi kalau misalnya sekarang, personal branding tak baik, di mata orang itu bakalan diingat Ki, nanti setelah, bahkan setelah nanti tidak ada Ki, atau meninggal Ki, bakalan masih diingat Ki, dengan seperti apa kita waktu masih hidup. Nah, ujung personal branding itu di situ, saat kita sudah meninggal nanti. Jadi, personal branding itu tidak bisa dibangun hanya dengan 1, 2 hari, tapi, berproses sampainya meninggal, sampai tidak ada lagi di dunia ini. Jadi, eee, nanti ketika meninggal itu, sisa nama tak mawi diingat dan, sifat-sifat tak dan kelakuan-kelakuan tak selama hidup. Nah itu, termasuk dalam personal branding, seperti itu. Jadi, kalau misalnya, personal branding tak baik di mata orang, jadi itu yang terus diingat. Kalau misalnya kita, pertama kali bermuamalah sama orang, pertama kali berjual beli sama orang, dan saat itu kita, amanah, saat itu kita ramah, sopan, sering kasih, gratis ongkir mungkin atau kasih, hadiah-hadiah itu bakalan diingat sama orang kalau, eee, kesan pertamanya baik atau kesan-kesan selanjutnya itu baik. Jadi itu, pentingnya, kita sebagai, pebisnis online harus membangun personal branding. Nah, personal branding ini, tidak hanya dibangun, sama orang-orang yang bisa lihat secara langsung, kayak, tetangga keluarga atau, teman-teman di luar sana, itu personal branding juga bisa dibangun lewat, media sosial. Jadi, melalui postingan-postingan setiap hari. Setiap hari itu bisa kita posting tentang, kesibukan setiap hari, atau, apa ya, yang tentang jualan. Itu pertama-tama kita harus bermanfaat dulu bagi orang lain. Jangan, jualan itu jualan toh di dalam, media sosial posting produk hanya untuk jualan, tapi, eee, posting yang bisa menimbulkan interaksi. Kayak, postingan-postingan yang bermanfaat mungkin seperti, resep atau seperti tips-tips, apa ya, pokoknya tips-tips yang bermanfaat. Tunggu dulu napasnya dulu, saya panas. Seperti itu. Lanjut. Mmm, jadi itu pentingnya kenapa seorang, penjual online atau pebisnis online itu mesti punya personal branding, supaya, kita ada di kepalanya orang tahu sama kita, orang kenal sama kita. Tapi kenalnya itu yang baik-baik, jangan yang tidak baik-baiknya, seperti itu. Jadi, kita sudah tahu pentingnya personal branding, tapi mungkin, ada sebagian teman-teman di sini yang belum paham apa itu personal branding, Iya, Bu Rektor. Ya. Jadi, personal branding itu terdiri dari 2 kata, yaitu personal artinya, perseorangan, dan branding itu
apa ya, branding itu kalau bahasa Inggris kan, merek, membranding artinya, apa ya, memperkenalkan gitu ya. Diperkenalkan ki dirita, seperti apa ki mau dikenal orang, seperti itu. Jadi personal branding ini, persepsinya orang terhadap kita. Jadi siapa ini yang coret-coret? Jadi personal branding ini persepsinya orang terhadap kita. Jadi kita ini dikenal sama orang, sebagai apa, seperti itu. Kalau misalnya, banyak itu yang selalu tulis-tulis di Facebook, yang dia bilang, "Kalau dengar nama Sari, kalian ingat apa?" Itu. Apa yang muncul di kepalanya orang, kalau dibaca atau didengar nama ta. Contohnya mungkin, Onerta ini, kalau disebut ki namanya Onerta, kira-kira apa yang ada di kepala ta? Bisa dibuka, di open mic dulu, open mic. Langsung teringat deodoran semprot serbaguna. Ya, Masya Allah. Nah, apalagi yang, di sini mungkin sudah banyak yang pernah komunikasi sama owner langsung, ada? Dia itu ramah, baik, perhatian. Wish, Allah. Pokoknya Iya. ya, Masya Allah. Iya Kak. Ownernya ramah. Iya, jadi, artinya owner-nya ini sudah, bangun personal branding yang baik. Karena, kalau disebut namanya, yang baik-baik semua muncul. Tapi ada juga itu orang yang personal branding-nya, kurang baik. Kurang baik, jadi, apa namanya, kalau disebut namanya ini orang, agak negatif di dalam pikiran tak. Karena selama ini yang dia bangun itu hal-hal negatif. Dia posting hal-hal yang, bikin orang kesal. Kalau marah-marah dia posting masalahnya, kalau lagi sedih dia posting, apa ya, tidak apa-apa memposting, kesedihan, tapi jangan, seakan-akan itu kita kayak, apa, mengemis atau bagaimana toh. Jadi yang kita posting itu yang baik-baik saja di medsos. Jadi kembali lagi itu personal branding itu apa? Nah, apa? Bereaksi terbiasa. Apa yuk? Ada yang bisa mendefinisikan ini personal Branding branding? itu Ya. bagaimana kita dikenal oleh orang lain. Maksudnya bagaimana pandangannya orang tentang kita. Jangan sampai kita Iya. ini pemarah atau cuek orangnya atau Iya. pelit kah. Iya, betul sekali. Jadi, apa ya, salah satu pentingnya juga ini membangun personal branding supaya orang tahu, kondisinya kita seperti apa, karakternya kita seperti apa. Karena dengan, postingan-postingan yang sering kita update di media sosial itu kan kentara, bilang ini orangnya seperti apa, seperti itu. Kalau, tulisan di Facebook-nya mungkin, ya tutur katanya bagus, pemilihan katanya bagus, apa ya, yang ada di dalam kepalanya orang itu pintar kayaknya ini orang, pintar sih. Pintar Ki, kalau, orang suka posting yang, apa ya, yang berbau-bau, apa, berdebat, yang mau suka berdebat, yang suka memposting sesuatu yang memunculkan perdebatan itu kan, kita sudah tahu ini orangnya seperti ini. Jadi sebisa mungkin kita bangun personal branding yang bagus. Kita, tanamkan di benaknya orang, kita itu maunya seperti apa, kita itu orangnya seperti apa, seperti itu. Oke, saya ganti slide-nya dulu.
bermasalah ini slide-nya tidak mau muncul. Nah, bagaimana caranya kira-kira kalau mau bangun personal branding di media sosial ataupun di teman-teman secara langsung di dunia nyata? Nah, bagaimana kira-kira caranya kita bisa membangun personal branding? Ada Kayaknya yang bisa kita harus sering-sering eksis di media sosial kayaknya. Berbagi cerita, pengalaman. yang bicara ini siapa namanya? Nurul Asma, Ibu Rektor. Mana muka aku, Kak? Di Menunggu antri ini kata sebagai semua, apa? Nurul Asma. Di antri kita mitra apa? Tokis Tokis Look. dari Sulawesi Tengah. Oh, jauh ya. Sulawesi Tengah. Sama jilbab Ibu Rektor. Jadi untuk membangun personal branding ini ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Jadi dimulai dari kita tahu dulu kompetensi tak. Kompetensi itu kemampuan yang kita miliki. Kita gali dulu apa kemampuan tak. Apakah kita pintar masak, atau kita pintar menulis, atau pintar jualan, atau pintar apa lagi, Dik? Kalian pintar apa? Kalian bisanya apa? Saya bisa menyanyi, menjual. Nyanyi, Tidak bisa memasak. menjual. Saya sebenarnya tidak bisa masak, tapi terpaksa harus menyiapkan makanan tiap hari. Betul. Jadi kita cari dulu kompetensinya kita itu apa. Kita cari kompetensinya, misalnya saya suka Kak nulis, atau mungkin kalian ada yang suka apa ya? Foto. Ada yang suka foto di sini? Foto produk, nah bukan foto selfie. Baru kamu bilang semua suka selfie. Iya, foto produk atau suka desain-desain flyer. Itu tentukan dulu kompetensi yang mau kita munculkan terus. Tapi kompetensi ini yang bisa bikin nyaman untuk bahas setiap hari. Untuk lakukan setiap hari toh. Misalnya lagi suka apa ya? Kita suka anak-anak, suka parenting, pendidikan anak-anak, atau suka olahraga. Itu kalau kita sudah tahu kompetensi tak, kemampuan tak di situ, dan suka. Suka itu artinya kalau dibahas lama-lama itu tidak membosankan, tidak bosan Ki. Jadi kalau sudah dibahas hari ini, dibahas lagi besok itu apa ya? Tidak bosan Ki. Kalau sudah kita tahu kompetensi kita seperti apa, kalau misalnya tadi bisa pintar jualan. Nah itu dari pintar tak jualan, kita bangun reputasi. Misalnya ini kan ini yang suka jualan. Apa buktinya kalau dia kalau ini orang suka jualan? Atau apa buktinya kalau kamu suka nulis? Itu kan dari orang yang suka jualan dan ada closingan, itu kan sudah bisa disebut pebisnis. Atau atau yang pintar menulis itu bisa jadi mentor. Atau yang di bawah ini yang suka masak itu bisa jadi koki, walaupun kokinya itu cuma di rumah.
di dapur sendiri kokinya. Nah, itu eh, tingkat yang lebih tinggi lagi ya, di atasnya kompetensi, di atasnya kemampuan. Jadi yang kita punya sekarang mungkin cuma kompetensi, kemampuan toh. Jadi kita tingkatkan lagi jadi reputasi. Seperti itu. Dengan seperti apa ciri-cirinya ini reputasi di medsos? Dengan kalau misalnya pebisnis, kita sering tunjukkan closingan-closingan tak, hasil resi-resi transparan tak. Tapi mungkin ada sebagian orang yang menghindari seperti itu. Menghindari berapa closingannya hari ini, dia tidak mau posting, takut dikira pamer. Padahal kan memang kita jualan. Mau pamer memang untuk tarik pembeli. Tapi ada juga biasa yang sering bilang, takut Kak kena ain. Kalau aku posting Ki nanti orang hasad dan jatuh ke diriku kembali. Itu kan kita memulai sesuatu harus Ki bismillah dulu. Harus Ki yakin bilang ini memang tekadnya ini untuk jualan. Bukan untuk pamer. Pamer maksudnya pamer untuk orang beli, bukan untuk berbangga diri, untuk sombong, begitu ya. Toh? Ya. Jadi seperti itu. Misalnya pintar Miki memasak. Kalau pintar Ki masak toh, jadi yang kita tampilkan itu kalau misalnya di medsos, di Facebook misalnya, yang kita tampilkan itu kita sebagai koki rumah